Pesona hewan peliharaan jiwa. Bab 161 sampai bab 165 dari buku yang kedua. Bab 161, hati yang berani dan menyengat. Pengumpulan kebencian adalah teknik hewan peliharaan jiwa dunia lain, dan merupakan teknik khusus mimpi buruk putih Tuan Muda. Tampaknya mimpi buruk putih lainnya pun tidak memilikinya. Peluang Moyemu untuk mempelajari teknik itu hampir mustahil. Namun, masih ada beberapa teknik yang mirip dengan resentment gathering. Misalnya, tipe serangga Brave Stinging Heart adalah teknik yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara perlahan dalam pertempuran. Kata Oldley. Jelaskan sedikit, Cumu segera berkata. Brave Stinging Heart adalah teknik tingkat lanjut dari serangga. Kekuatan hidup hewan peliharaan jiwa serangga sangat tangguh, tetapi kekuatan bertarungnya lebih rendah daripada hewan peliharaan jiwa jenis binatang. Mereka sering mengalami kekalahan di awal pertempuran. Jika hewan peliharaan jiwa jenis serangga ini memiliki Brave Stinging Heart, maka saat terluka, kekuatan bertarungnya tidak akan turun, tetapi malah meningkat. Jika beberapa hewan peliharaan jiwa jenis serangga yang kuat memiliki Brave Stinging Heart dan terus bertarung, kekuatan bertarungnya dapat meningkat satu fase penuh. Kata Litua. Mata Cumu berbinar, teknik Brave Stinging Heart ini akan sangat berharga bagi Zhan Ye. Bagaimanapun, kekuatan tempur Zhan Ye tahap kelima bahkan lebih buruk daripada beberapa komandan tahap keempat yang diperkuat. Jika bertemu dengan ahli sejati, tanpa kekuatan untuk mendukungnya, Zhan Ye tidak mungkin dapat menunjukkan keunggulannya yang sebenarnya. Lalu, bagaimana cara mendapatkan Brave Stinging Heart ini? Tanya Cumu. Bahan utamanya, jantung hibernasi, sudah kami miliki. Masih ada beberapa lagi yang harus bisa dikumpulkan oleh Tuan Muda. Litua berkata, pertama, darah jenis serangga dibutuhkan. Perlu ada sejumlah besar darah serangga untuk merendam dan memandikan jantung hibernasi. Karena ini adalah jantung hibernasi dari serangga iblis surgawi, sebaiknya menggunakan darah serangga darah surgawi. Litua berkata, berapa? Tanya Cumu. Sekitar 10 botol darah terkompresi, kata Litua. 10 botol darah terkompresi. Itu istilah teknis, tanyakan saja pada gadis berkaki indah itu tidak terlalu berlebihan, kata Litua. Mendengar Litua menyebutkan kaki yang indah, Cumu secara khusus melirik kaki Ye Qingzi yang ramping dan jenjang. Tatapannya bertahan beberapa saat sebelum menatap wajah Ye Qingzi, yang masih berusaha membuat rumput jiwa es. Qingzi, berapa banyak darah serangga iblis surgawi yang ada dalam 10 botol darah terkompresi? Tanya Cumu. Ye Qingzi menoleh dan berpikir sejenak sebelum menjawab, setidaknya 1000 darah serangga iblis surgawi peringkat 6 ke atas diperlukan untuk mengekstraksi cukup banyak. Ada apa? Cumu tidak bisa berkata apa-apa, menatap tajam ke arah Oldley. 1000 darah serangga iblis surgawi fase ke-6, dan dia berkata itu tidak terlalu banyak. Dalam keadaan setengah iblis Cumu, dia telah mengeluarkan ritus api surgawi tingkat 9 terkuat. Dan dia hanya membunuh 1000 serangga iblis surgawi yang rata-rata berfase dan berperingkat rendah. Botol-botol darah terkompresi ini membutuhkan 1000 serangga iblis surgawi tingkat komandan tingkat 6 ke atas. Itu sudah cukup untuk membuat kolam darah. Darah serangga iblis surgawi tingkat rendah juga bisa digunakan, tetapi jumlah darah yang bisa diekstraksi lebih sedikit lagi. Ye Qingzi menambahkan. Ye Qingzi menatap dengan penuh tanya pada kombinasi aneh antara tuan dan pelayan dan bertanya dengan bingung. Apakah darah serangga iblis surgawi dapat menyembuhkan jiwamu yang bersuhu tinggi? Sebenarnya aku punya hibernating heart dan ingin menggabungkannya menjadi Brave Stinging Heart, jadi aku butuh darah ini untuk mencuci dan merendamnya. Kata Cumu. Aku bisa membantumu dengan pengambilan darah, tapi kau harus mencari tahu sumber darahnya, kata Ye Qingzi. Itu tidak akan menjadi masalah. Cumu mengangguk. Serangga iblis surgawi adalah salah satu spesies serangga terbesar, lebih dari cukup besar untuk dibantai Cumu. Menurutku rumput jiwa es masih cukup sulit untuk kubuat, dan aku tidak punya bahan apapun lagi. Suhu jiwamu yang tinggi tidak akan merusak jiwamu, kan? Tanya Ye Qingzi. Ketika Cumu pingsan dan Ye Qingzi pergi untuk menyembuhkannya, dia menyadari jiwa Cumu yang sangat panas, jadi dia mulai menurunkan suhu tubuh Cumu. Namun, suhu jiwa Cumu yang tinggi sangat aneh.
Tidak peduli teknik tipe es atau tipe air apa yang dicobanya, itu tidak berguna. Hanya ketika Litua tiba-tiba berbicara dan memberitahu dia cara menurunkan suhu jiwa Cumu, itu berhasil. Namun, suhu jiwa Cumu hanya turun sedikit, dan dia belum benar-benar menurunkan suhunya sepenuhnya. Dia takut bahwa Cumu, dalam situasi ini, tidak dapat mengeluarkan teknik jiwa apapun dan bahkan dapat memengaruhi hewan peliharaan jiwanya melalui pembakaran jiwa. Ini luka lama, tidak jadi masalah besar, kata Cumu. Kali ini, Cumu tidak berdiam dalam wujud setengah iblis terlalu lama, jadi efek sampingnya tidak separah yang terakhir kali, dan Ye Qingzi juga membantunya mengendalikan suhu tepat waktu. Tentu saja, Cumu tahu bahwa transformasi setengah iblis ini telah menyebabkan luka jiwanya menjadi lebih parah. Ketika fenomena kehilangan pikiran yang menakutkan itu terjadi dalam 2 tahun, kali ini mungkin mempercepat prosesnya hingga setengah tahun. Cumu harus menemukan beberapa benda jiwa lain seperti air kolam yang dingin untuk menurunkan panas jiwanya, atau saat dia berubah menjadi setengah iblis lagi, jiwanya akan benar-benar runtuh. Efek dari rumput jiwa es pada dasarnya adalah untuk meredakan situasi suhu tinggi Cumu. Mungkin itu dapat membuat Cumu kembali ke keadaan sebelumnya sebelum menggunakan keadaan setengah iblis kali ini. Sudah berapa lama aku tidur? Tanya Cumu. Sekitar 5 hari sekarang, jawab Ye Qingzi. Apakah Hibernating Desolation masih aktif? Cumu teringat perkataan Cuke bahwa Hibernating Desolation biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Tetapi sekarang sudah 5 hari. Tetapi semua orang masih bersembunyi di aula batu. Hibernasi kehancuran ini tampaknya tidak normal, kata Ye Qingzi. Saat dia mengatakan ini, Ye Qingzi memiliki kilasan kekhawatiran yang berkedip di matanya. Ada apa? Cumu menatap Ye Qingzi dan bertanya. Saudaraku pergi ke lembah sengat patah besar, dan serangga iblis surgawi ini berasal dari sana. Aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja, jadi aku mengkhawatirkannya, kata Ye Qingzi. Berbicara mengenai hal ini, Cumu baru ingat bahwa Ye Wansheng tampaknya telah pergi ke asal-usul Hibernating Desolation. Karena ada Hibernating Desolation, itu berarti lembah sengatan besar sedang dalam periode yang sangat ramai. Selain itu, seharusnya itu yang pertama terkena dampaknya, jadi semuanya mengarah pada bencana bagi Ye Wansheng. Mereka mengatakan bahwa hibernasi kehancuran ini mungkin berlangsung hampir setengah bulan. Dan seluruh wilayah utara wilayah Aogu mungkin akan terpengaruh. Ye Qingzi berkata dengan ekspresi sedih. Selama itu, tanya Cumu heran. Tuan muda, ini sangat normal. Selama bertahun-tahun lembah sengatan besar selalu dalam fase aktif. Dari apa yang kulihat, setengah bulan sudah merupakan hasil dari hal-hal buruk yang disisihkan. Jika sebelumnya, hal-hal ini tidak akan kembali ke sarang mereka dalam beberapa ratus hari. Kata Litua, aku tidak bisa menunggu selama itu. Setelah 7 hari, jumlah serangga iblis surgawi akan berkurang banyak, jadi kupikir. Ye Qingzi mengerutkan kening saat tatapannya jatuh pada Cumu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak segera membuka mulutnya. Cumu bukan tipe yang tidak peka, jadi dia berjalan mendekati Ye Qingzi dan menghiburnya. Kita bisa keluar dari pintu belakang aula besar. Begitu kekuatan jiwaku pulih, aku akan pergi bersamamu untuk menemukan saudaramu. Ye Qingzi memang berencana untuk pergi setelah 7 hari untuk pergi ke utara untuk mencari saudaranya. Tinggal di aula batu sekarang, dia tidak bisa duduk atau berdiri diam, takut Ye Wansheng akan berada dalam bahaya. Namun, jika dia berjalan sendirian di daerah ini di mana serangga iblis surgawi masih berkeliaran, faktor risikonya besar. Dia memang berharap Cumu pergi bersamanya, tetapi dia juga takut Cumu tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Kalimat Cumu segera membuat Ye Qingzi kembali bersemangat, dan dia tersenyum penuh terima kasih. Bantuan Ye Qingzi sebelumnya telah membuat Cumu tentu tidak akan melupakannya. Ditambah lagi, dia harus mengumpulkan darah serangga iblis surgawi. Meluangkan waktu sekarang untuk membunuh melalui area yang kurang tertutup serangga iblis surgawi dapat memberinya banyak darah serangga iblis surgawi. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku akan bertanya kepada orang lain apakah ada obat jenis es dan melihat apakah aku bisa meramunya. Ye Qingzi memberitahu Cumu. Cumu mengangguk dan kembali berbaring di tempat tidur, menyaksikan sosok menawan Ye Qingzi pergi.
Tuan muda, cek-cek, gadis ini benar-benar tidak buruk sama sekali. Lihat bokong dan kakinya, sungguh cantik. Dengan sedikit riasan dan gaun seperti putri itu, dia pasti akan berubah menjadi iblis kecil yang dapat memikat dunia. Tuan muda, Anda harus mempercayai pengalaman Li Tua dalam melihat banyak orang. Gadis ini, jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah. Jangan lewatkan kesempatan itu. Li Tua entah bagaimana melompat kembali ke samping Cumu, dan dia mulai berbicara dengan nada berandalan. Lebih baik jangan biarkan dia mendengarnya, kata Cumu. Hehe, Tuan muda, jika kau menemukan gadis yang baik, kau harus maju terus. Lihat beberapa hari ini, lihat seberapa baik dia menjagamu. Tanpa dia, kau akan membutuhkan setidaknya 1 bulan lagi sebelum kau bisa bangun. Dari apa yang kulihat, gadis itu kuat, dan dia adalah guru jiwa tingkat tinggi. Jika kau mendapatkannya, kau juga bisa menghemat biaya yang besar. Li Tua terus membujuknya. Baiklah, aku tidak perlu kau ceritakan padaku. Cumu sudah terlalu lelah mendengar omong kosong dari Old Li, jadi dia berbalik dan mulai bermeditasi. Li Tua masih terus bertengkar tanpa henti, sepertinya sudah lama sekali dia tidak berbicara dengan lancar seperti ini. Dia mengomentari Ye Qingzi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seorang lelaki tua setengah manusia setengah hewan peliharaan mengomentari wajah, rambut, dada, pinggang, pantat, kaki seorang wanita tanpa henti. Perasaan ini sungguh aneh. Terutama ketika dia mendapati lelaki tua itu sudah mengeluarkan air liur saat berbicara, Cumu bahkan semakin terdiam. Dia langsung mengangkat lelaki tua yang banyak bicara itu dan melemparkannya keluar pintu, mencegahnya mengganggu latihannya. Apa? Kau akan pergi? Lelucon macam apa itu? Hibernating Desolation akan berlangsung lebih dari setengah bulan. Baru 7 hari, jika kau pergi, bukankah kau akan menemui kematian? Di aula batu, Chu Ke tampak terkejut melihat Cumu dan Ye Qingzi. Chu Ke tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan. Hibernating Desolation bukanlah pertarungan generasi muda. Satu kecelakaan kecil berarti hidup mereka. Itu berarti tubuh mereka digerogoti hingga tak bersisa. Namun, Cumu dan Ye Qingzi tetap ingin pergi. Cumu, apakah kamu benar-benar akan pergi? Mengapa kamu tidak menunggu sampai Hibernate Desolation berakhir? Di sini aman, jika kamu pergi, dan jika terjadi kecelakaan lagi. Ketika Cusian mendengar Cumu akan pergi, matanya kembali memerah. Ye Wansheng mungkin terjebak di lembah sengatan rusak besar. Jika kita tidak menyelamatkannya, dia dalam bahaya besar. Percayalah, kita akan baik-baik saja. Cumu menepuk Cusian dan tersenyum padanya. Tapi, kalian berdua saja. Sebagai seorang saudara perempuan, Cusian tentu saja tidak bisa merasa tenang. Bab 162. Kota terbengkalai, bencana sarang. Bangunan kota itu sendiri tidak mengalami kerusakan serius. Namun, sampah berserakan di seluruh jalan, menciptakan bau busuk yang menyengat. Yang membuat orang-orang merasa sedikit merinding adalah banyaknya mayat dan kerangka yang berserakan di jalan-jalan, atap, tembok kota, dan banyak tempat lainnya. Noda darah semakin membuat kota yang terasa sunyi itu tampak merah darah yang mengerikan. Pintu masuk kota sudah dalam keadaan seperti ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh di bawah musibah Hibernate Desolation. Saat mereka masuk, wajah Ye Qingzi semakin pucat. Ayo cepat lewati kota ini. Wajah Ye Qingzi semakin tidak sedap dipandang. Jelas, kematian orang-orang yang sangat kejam telah menyelimutinya dalam kabut tebal. Ya, Cumu memerintahkan Night Thunder Dream Beast untuk meningkatkan kecepatannya dan terbang melalui jalan utama kota. Bagian dalam kota itu sebenarnya tidak sepi dan berpenghuni. Mereka sering melihat beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa mengendalikan hewan peliharaan jiwa, lewat dengan tergesa-gesa. Di belakang mereka ada beberapa serangga iblis surgawi yang mengejar. Kota itu perlu dipulihkan ke keadaan semula, dan meskipun serangga iblis surgawi masih ada. Sudah banyak pelatih hewan peliharaan jiwa yang mulai membersihkan serangga iblis surgawi yang tersisa di kota Wogu untuk mencegah makhluk-makhluk ini menimbulkan terlalu banyak kerusakan di kota. Kalian berdua, tunggu.
Cumu dan Ye Qingzi berlari ketika seorang pria yang mengenakan pakaian penjaga kota Wogu menunggangi Storm Devil Colt tiba-tiba berlari ke arah mereka. Cumu dan Ye Qingzi mengamati sekelilingnya dan melihat tidak ada serangga setan surgawi yang terbang di sekitar, mereka pun berhenti. "Ada apa?" tanya Cumu sambil menatap penjaga kota Wogu. "Kalian berdua mampu mengendarai Night Thunder Dream Beast, yang berarti kekuatan kalian mungkin tidak lemah. Dapatkah saya dengan sungguh-sungguh meminta kalian berdua untuk mengantarkan cincin ini ke menara gerbang timur kota?" kata penjaga itu. Cumu dan Ye Qingzi mengeluarkan ekspresi bingung. Ketika penjaga itu melihat mereka berdua kebingungan, dia bertanya, "Apakah kalian berdua bukan pemburu?" "Kami tidak. Hibernasi kehancuran datang tiba-tiba kali ini. Ada banyak penduduk kota yang mensubscribe channel Novel Donghua dan tidak memiliki persediaan makanan untuk setengah bulan. Setelah memikirkan situasi ini, penguasa kota menyuruh kami para penjaga mulai mengangkut makanan dari depot gandum mulai hari ke-7. Kami akan menyebarkannya ke berbagai distrik kota untuk mencegah penduduk kota mati kelaparan. Namun, jumlah penjaga kami tidak cukup saat ini dan terlebih lagi, pelatih hewan peliharaan jiwa yang mulai beroperasi pada hari ke-7 tidak banyak. Oleh karena itu, kami mulai mencari bantuan para pemburu. Jika kalian berdua tidak merasa hal itu terlalu menunda kalian, maka bolehkah saya merepotkan kalian berdua untuk membawa ini ke sana? Bagaimanapun, bagian timur kota adalah yang paling kekurangan makanan dan air. Kami akan memberikan komisi." Kata-kata penjaga itu sangat tulus dan bahkan mengandung sedikit permohonan. Jelas, dia sangat berharap agar Cumu dan Ye Qingzi dapat membantunya. Gunung Chu berada di kota utara, dan menempati seluruh rute sisi utara. Cumu dan Ye Qingzi kebetulan perlu melakukan perjalanan ke timur kota dan bergerak di sekitar Gunung Chu ke lembah besar yang rusak di utara. "Berikan pada kami." Meskipun Ye Qingzi peduli pada saudaranya, dia tetap akan berusaha membantu. Dia segera mengambil 2 cincin spasial yang membawa persediaan air dan makanan dari tangan penjaga. "Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Anda." Penjaga itu langsung terharu saat berkata, Saya masih harus pergi ke daerah lain untuk membagikan makanan. Kalian berdua harus berhati-hati. Penduduk kota Wogu akan berterima kasih kepada Anda." Cumu dan Ye Qingzi menganggukkan kepala dan meneruskan perjalanan mereka di atas binatang impian mereka menuju ke arah timur kota. Saat mereka berlari ke arah timur kota, Cumu benar-benar melihat banyak penjaga kota yang kuat berlarian ke sana kemari di jalan-jalan yang kosong. Dia juga sering melihat hewan peliharaan jiwa mereka melawan serangga iblis surgawi. "Cumu, tunggu." Ye Qingzi tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menghentikan Cumu yang sedang menunggangi Night Thunder Dream Beast miliknya. "Ada apa?" Cumu berhenti dan menatap Ye Qingzi. "Sepertinya aku mendeteksi keberadaan saudaraku di sekitar sini," kata Ye Qingzi. "Di sekitar sini, bukankah dia pergi ke lembah sengatan rusak besar? Dan, bagaimana kamu bisa merasakan kehadiran saudaramu?" tanya Cumu segera. "Adikku dan aku punya sepasang hewan peliharaan jiwa. Jiwa mereka memiliki hubungan mental dan dalam jarak tertentu, kami berdua bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Baru saja, hewan peliharaan jiwaku memberitahuku bahwa ia mendeteksi pihak lain," kata Ye Qingzi. Cumu ingat bahwa Xia Guanghan dapat menggunakan jejak jiwa untuk menemukan mimpi buruk putihnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar komunikasi spiritual timbal balik semacam ini dapat digunakan untuk menemukan hewan peliharaan jiwa saudara kandung lainnya. "Tidak heran saudaramu bisa pergi tanpa khawatir. Sebelumnya, aku bertanya-tanya bagaimana kau akan menemukannya, karena dia ada di kota Wogu, itu berarti dia mengalami penundaan, dan dia tidak pergi ke lembah sengatan rusak besar," kata Cumu. Ye Qingzi juga menghela napas lega. Jika Ye Wansheng tidak berada di lembah sengatan rusak besar, dan terlebih lagi jika hewan peliharaan jiwanya terdeteksi di sini, itu berarti dia masih aman. "Pergilah ke arah itu dan kita seharusnya bisa menemukannya." Ye Qingzi menunjuk ke jalan lain saat dia berbicara kepada Cumu. Cumu menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Ye Qingzi saat dia bergegas menuju lokasi Ye Wansheng. Cumu dan Ye Qingzi saat ini telah menyimpang dari arah timur kota. Mereka perlahan memasuki distrik pusat kota,
Tetapi yang membuat Cumu dan Ye Qingzi mengerutkan kening adalah saat mereka berjalan menuju pusat kota, jumlah serangga iblis surgawi meningkat. Agaknya hal itu disebabkan oleh terlalu banyaknya orang yang berkumpul di pusat kota. Ada banyak yang tidak dapat bersembunyi di ruang bawah tanah dan berubah menjadi makanan bagi serangga iblis surgawi, menyebabkan mereka bertelur di sana. Kecepatan pembusukan serangga setan surgawi sangat cepat. Biasanya, setengah bulan setelah induknya bertelur, telur itu bisa menetas. Alasan mengapa ada begitu banyak serangga setan surgawi berkumpul di sini, pasti karena setelah bertelur dan makan sampai kenyang, mereka tinggal untuk melindungi telur mereka. Baru setelah telur mereka menetas, mereka membawa serangga setan surgawi kecil ini pergi dan terus mencari makanan di daerah lain. Cumu dan Ye Qingzi dengan cepat memasuki distrik kota bagian dalam yang sangat ramai ini. Yang membuat mereka berdua tercengang adalah bahwa di sekitar distrik kota bagian dalam ini secara tak terduga ada banyak sekali penjaga kota. Mereka telah membentuk tim dan menggunakan hewan peliharaan jiwa mereka untuk melawan kekuatan serangga iblis surgawi yang terus meningkat. Kalian berdua tidak boleh mendekat lagi. Jika kalian ingin memburu serangga iblis surgawi, pergilah ke tempat lain. Seorang pria yang mengendalikan badak cahaya segera menghentikan Cumu dan Ye Qingzi. Apa yang terjadi di depan? Mengapa terlihat seperti terkena tanah longsor? Tanya Cumu sambil melihat ke depan. Dari melewati garis depan hewan peliharaan jiwa penjaga dan serangga iblis surgawi. Dia dapat melihat bahwa gedung-gedung dan jalan-jalan di area depan telah terbungkus dalam zat setengah padat berwarna hitam pucat yang tak tertandingi. Itu benar-benar hitam dan tampak sangat memuakkan. Zat setengah padat berwarna hitam ini telah menyebar ke area yang luas, mengubah seluruh area yang subur menjadi reruntuhan yang paling buruk rupa dan menakutkan. Itu sarang serangga iblis surgawi. Salah satu cabang kelompok serangga iblis surgawi telah membuat sarang di sini. Singkatnya, tempat ini sangat berbahaya dan kalian tidak boleh mendekat, kata pria itu. Qingzi, apakah dia ada di dalam? Cumu menatap Ye Qingzi dan bertanya. Ya, dia ada di dalam. Wajah Ye Qingzi pucat saat dia menganggukkan kepalanya. Jika tempat ini diubah menjadi sarang serangga iblis surgawi, maka orang-orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah akan tercekik di ruang bawah tanah mereka karena racun serangga dan kekurangan udara. Jika mereka tidak segera mengatasinya, mereka pasti akan mati. Salah satu temanku ada di dalam. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tanya Cumu. Istri dan anak-anakku semuanya ada di dalam sana. Namun, apa pentingnya itu? Penguasa kota telah mengirim para ahli, berharap salah satu dari para ahli itu dapat menyingkirkan raja itu. Namun, seluruh kota Wogu begitu besar dan ada banyak sekali serangga setan surgawi yang berkumpul. Beberapa puluh sarang serangga setan surgawi ada di dalam kota dan masing-masing membutuhkan beberapa ahli untuk membersihkannya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, nada bicara pria itu berat saat dia berbicara. Cumu dan Ye Qingzi mengernyitkan alis. Sarang serangga iblis surgawi ini pasti akan menampung keberadaan serangga iblis surgawi yang kuat. Kekuatan serangga iblis surgawi ini, bahkan jika itu bukan kekuatan raja tahap ke-9 yang ditemui Cumu, itu tidak akan terlalu jauh darinya. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, sarang serangga iblis surgawi memiliki lebih dari 1000 serangga iblis surgawi yang terbang di sekitarnya. Yang terpenting adalah bahwa peringkat dan fase serangga iblis surgawi yang menetas tidak akan rendah. Bahkan jika Cumu berubah menjadi setengah iblis dan menggunakan ritus api surgawi tingkat 9, tidak dijamin dia bisa membunuh mereka semua. Bab 163, Darah Serangga, Isi Perut Serangga. Sudah sekitar 10 hari. Jika orang-orang di dalam tidak diracuni sampai mati oleh racun serangga iblis surgawi, maka mereka akan mati karena kekurangan udara. Jika mereka memiliki hewan peliharaan berjiwa tumbuhan, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan hidup sedikit lebih lama. Jika tidak, saat pria itu berbicara, wajahnya berubah sedikit lebih buruk. Pandangannya terpaku pada area yang tertutup awan hitam pekat. Daerah itu adalah padang kegelapan, dan sangat mudah tersesat. Dari waktu ke waktu, seseorang akan dapat melihat setengah kepala menyembul keluar dari mayat yang terbungkus cairan kental. Mayat-mayat yang terbungkus ini tidak dimakan secara langsung,
karena serangga iblis surgawi ini ingin menggunakannya sebagai penyimpanan dingin. Mereka akan menunggu telur serangga iblis baru menetas sebelum memberikannya kepada serangga iblis kecil yang sangat membutuhkan makan ini. Apakah Ye Wansheng memiliki hewan peliharaan berjenis tumbuhan? Tanya Cumu. Ye Qingzi menggelengkan kepalanya, dan wajahnya berubah agak serius. Di daerah ini, apa serangga iblis surgawi yang terkuat? Tanya Ye Qingzi. Seekor serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-9. Rupanya, serangga itu telah mengalami penguatan atribut, dan tidak mudah untuk dihadapi. Selain itu, ada juga 4 serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap rendah. Di antara kita, ada satu ahli yang dapat menghadapi satu raja serangga iblis surgawi bersayap 6. Namun, kita tidak dapat menghadapi 4 lainnya. Jika kita tidak dapat menemukan orang untuk menangani 4 serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-8, dia tidak mau mengambil risiko keluar, kata pria itu. Cumu dan Ye Qingzi saling berpandangan. Kami kekurangan beberapa orang, tetapi dia dan aku masing-masing dapat menangani satu serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-8. Kata Cumu kepada pria itu. Kalian berdua, pria itu mengeluarkan ekspresi setengah yakin. Pria ini adalah penjaga distrik ini dan bernama Zhang Qian. Dia sendiri dapat menghadapi serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-8 yang diperkuat. Saat ini, di bawahnya, dia memiliki 30 guru roh bawahan. Ketika 30 guru roh ini bekerja sama, mungkin tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi serangga iblis surgawi bersayap 6 lainnya. Masalahnya adalah mereka kekurangan 3 ahli yang dapat menghadapi serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap ke-8. Pakar semacam ini memang ada di kota Wogu, tetapi mereka telah dikerahkan ke distrik lain. Yang terlihat adalah keadaan mendesak di mana penjaga Zhang Qian terus mencari orang, tetapi tidak membuahkan hasil. Wajar saja jika Zhang Qian tidak begitu percaya pada Cumu dan Ye Qingzi. Mereka tampak berusia sekitar 20 tahun, dan hanya ada beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa seusia ini yang mampu menghadapi komandan fase ke-8 di seluruh wilayah Wogu. Dia khawatir bahwa pasangan pria dan wanita ini mencoba bersikap berani di tengah panasnya situasi karena mereka cemas dengan orang-orang di dalam. Ye Qingzi benar-benar khawatir dengan saudaranya. Ketika dia melihat bahwa penjaga itu tidak mempercayainya dan Cumu, dia hanya menunjuk ke arah Cumu dan berkata, dia adalah Cumu. Siapa peduli siapa dirimu, kehidupan manusia tidak ada nilainya, kata penjaga Zhang Qian. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa nama Cumu terdengar familiar. Suaranya perlahan menjadi tenang dan wajahnya menunjukkan ekspresi heran, kau adalah Raja Pulau Penjara Cumu. Ya, kata Cumu. Kalau begitu itu sungguh luar biasa, kita punya penyelamat, kita punya penyelamat. Zhang Qian mengeluarkan ekspresi gembira. Zhang Qian tentu pernah mendengar nama Cumu sebelumnya. Dengan seekor rubah neraka berekor 9 api kerajaan, dia bisa dianggap ahli, dan ditambah lagi dengan hewan peliharaan jiwanya yang kuat. Jelas bukan masalah untuk berhadapan dengan komandan fase ke-8 yang tidak kuat. Pertama-tama jelaskan situasi dan rencananya, kata Cumu. Zhang Qian segera menyesuaikan emosinya dan menjadi agak serius. Dia berkata, hewan peliharaan jiwa ahli itu sudah mengintainya. Serangga iblis surgawi bersayap 6 tahap tingkat tinggi yang diperkuat tahap ke-8 dapat diserahkan sepenuhnya kepadanya. Keempat sisanya masing-masing akan diserahkan kepadamu, aku dan wanita ini. Jika kita membutuhkan yang lain, maka kita dapat merekrut penjaga dari distrik lain. 2 cincin ini, apakah kalian berdua menerima titipan penjaga dalam perjalanan? Ya, ada apa? Cumu mengangguk. Oh, dia temanku. Bagaimana kalau begini, kalian berdua antarkan dulu kedua cincin itu ke tempat yang diminta, dan aku akan bawa ahli itu. Kita akan bergerak besok pagi, kata penjaga Zhang Qian. Tidak masalah. Cumu dan Ye Qingzi menganggukkan kepala. Ingatlah untuk menyiapkan beberapa obat yang dapat menahan racun. Atribut racun serangga iblis surgawi sangat kuat. Zhang Qian memperingatkan. Dia adalah seorang guru jiwa, kata Cumu sambil menunjuk ke arah Ye Qingzi. Kata-kata Cumu langsung membuat mata Zhang Qian berbinar. Jika ada guru jiwa di dalam tim, maka faktor keamanan semua orang akan meningkat pesat. Bagaimanapun,
Seorang guru jiwa pasti sangat ahli dalam penyembuhan, detoksifikasi, dan kemampuan semacam ini. Cumu dan Ye Qingzi tidak dianggap terlalu jauh dari lokasi timur kota. Karena mereka tidak akan bergerak sampai pagi berikutnya, mereka berdua tidak perlu terburu-buru. Dalam perjalanan, Cumu memanggil Zan Ye dan prajurit perang pohon iblis untuk menyingkirkan serangga iblis surgawi yang mereka temui, selain memberi mereka kesempatan untuk berlatih. Kedua tindakan mereka sangat cepat, dan sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di bagian timur kota. Mereka menuju ke menara penjaga dan menyerahkan cincin spasial kepada penjaga distribusi yang sangat membutuhkan makanan. Penjaga itu awalnya berencana membayar Cumu komisi, tetapi Cumu tidak membutuhkannya, dan malah menukarnya dengan sejumlah besar darah serangga iblis surgawi. Kami berencana untuk mengumpulkan darah ini agar seorang apoteker dapat mengolahnya. Setelah menyaring racunnya, kami hampir tidak dapat memberikannya kepada seseorang yang hampir mati kehausan. Karena kalian membutuhkannya, maka kami akan memberikan semuanya kepada kalian. Kami sangat berterima kasih kepada kalian berdua atas bantuan kalian. Warga kota Wogu akan mengingat kalian berdua. Penjaga itu tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Cumu dan Ye Qingzi. Itu hanya setara dengan darah dari 70 serangga iblis surgawi. Cumu tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah memperoleh banyak darah serangga iblis surgawi dari penjaga, tampaknya masih ada jarak yang jauh untuk mencapai 1000. Cumu harus mulai membantai. Roh nampan kayuku juga perlu berlatih. Ayo kembali ke sana dan musnahkan serangga iblis surgawi di tepi sarang. Kamu latih Zan Yemu, dan aku akan melatih roh nampan kayuku. Dengan cara ini, kita akan dapat mengumpulkan lebih banyak darah, kata Ye Qingzi. Besok, pagi-pagi sekali, mereka harus mulai bertempur. Saat ini, masih ada sedikit waktu sebelum malam, jadi wajar saja mereka tidak perlu terburu-buru kembali. Cumu kebetulan juga punya rencana ini. Kekuatan bertarung Zan Ye pulih dengan sangat cepat, dan meskipun terus-menerus bertarung di malam hari, kekuatan mentalnya masih cukup untuk menghadapi hari berikutnya. Zan Yemu belum menjalani nutrisi usus serangga. Ye Qingzi bertanya pada Cumu. Tidak, apa isi perut serangga? Cumu mengeluarkan ekspresi bertanya. Lalu saat kau mengumpulkan darah, kau juga bisa mengumpulkan isi perut serangga. Aku akan membantumu mencampur isi perut serangga tingkat kelima. Dengan cara ini, kekuatan binatang perang Moyemu bisa meningkat sedikit lebih cepat. Kekuatan hidup Moyemu sangat kuat, dan mungkin tidak akan ada masalah jika mengambil isi perut serangga tingkat ke-6. Jadi, sebenarnya, aku akan mencampur isi perut serangga tingkat ke-6, kata Ye Qingzi. Cumu tidak menyangka isi perut serangga akan memiliki khasiat seperti ini. Tidak heran banyak orang suka berlatih di alam liar dengan guru jiwa. Guru jiwa akan selalu dapat menggali berbagai benda roh dan mempercepat peningkatan kekuatan hewan peliharaan jiwa. Kau. Pada malam hari, di tepi sarang serangga setan itu terdengar suara gemuruh yang menggema dari jalan-jalan yang sempit dan dalam. Sosok Moye terus-menerus berlarian di tengah malam. Tubuh harimau Zan Ye ditutupi oleh baju besi di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba melompat. Terus-menerus meminjam kekuatan dengan memanfaatkan ruangan-ruangan yang berdekatan, ia pergi ke sana kemari beberapa kali. Namun, ketika ia melompat ke atas rumah, cakar penghancurnya dengan keras menghantam serangga iblis surgawi bersayap 6 fase ke-6. Tubuh serangga iblis surgawi bersayap 6 ini telah terikat oleh akar yang menjulur dari atap. Ia tidak dapat menghindar meskipun ingin, dan ia hanya dapat menutupi tubuhnya dengan 6 sayap dagingnya. Beng! Cahaya gelap berkelap-kelip di cakar itu dan, saat cakar penghancur tiba-tiba menghantam ke bawah, ia langsung membelah sayap daging serangga iblis surgawi bersayap 6 itu. Darah menetes kemana-mana. Paku pelindung tinta. Perintah pun diberikan, dan paku-paku pelindung tinta berbentuk taji di tubuh Zan Ye tiba-tiba memanjang. Paku-paku itu menembus tubuh serangga iblis surgawi bersayap 6 dengan kuat. Racun itu mengalir masuk, dan baju zirah serangga-serangga iblis surgawi bersayap 6 langsung berubah menjadi warna gelap, mengikis pertahanan baju zirah serangganya. Pupu. 2 akar yang tampak seperti tombak panjang dan runcing muncul dengan aneh.
Akar itu dengan sangat akurat menusuk ke dalam baju zirah serangga Six-Winged Heavenly Devil Insect, langsung menembus tubuhnya. Seketika, darah mulai merembes keluar dari lubang berdarah itu. Benda yang menusuk akar itu tentu saja roh nampan kayu milik Ye Qingxi. Saat ini, ia berada di tahap kelima tahap ketujuh, dan ketika ia menyerang sebelumnya, akan sangat sulit untuk menembus pertahanan serangga setan surgawi bersayap 6 tahap ke-6. Racun Zanye menyerang tubuh serangga setan surgawi bersayap 6 sebelum ia langsung tertusuk dan tidak bisa melawan. 110 liter darah serangga iblis surgawi dan 30 isi perut serangga. 30 isi perut serangga ini seharusnya bisa meramu isi perut serangga tingkat ke-6, kan? Cumu mengingat Zanye, dan menanyai Ye Qingxi yang ada di sebelahnya. Ya, itu sudah cukup, mengangguk Ye Qingxi. Sepanjang malam itu praktis merupakan pertempuran yang tak ada habisnya. Zanye milik Cumu meningkat dari tahap kelima fase kelima ke tahap ke-6 fase kelima. Ye Qingxi juga menyatakan bahwa usus serangga tingkat ke-6 mungkin akan memungkinkan Zanye untuk meningkatkan tahap lainnya. Setelah malam ini, Zanye akan memasuki tahap ke-7 fase kelima. Peningkatan kecepatan seperti ini mungkin dianggap relatif cepat. Bagaimanapun, peri udara es milik Cumu telah mencapai fase ke-6 tahap ke-7, dan prajurit perang pohon iblis baru berada di fase ke-6 tahap ke-4. Zanye mampu mengejar mereka dengan begitu cepat dari fase dan tahap yang rendah berarti pertumbuhan dan bakat bawaannya dapat dianggap relatif tinggi. Waktu Cumu dalam memiliki soul pet relatif singkat, hanya sekitar 5 tahun. Fase dan tahapan soul pet-nya pada umumnya cukup rendah. Alasan mengapa ia mampu mengalahkan soul pet yang lebih kuat adalah karena Cumu sangat menekankan penguatan atribut soul pet. Penguatan atribut dapat membuat kemampuan dasar hewan peliharaan jiwa menjadi lebih kuat. Namun, saat meningkatkan fase dan tahapan, akan ada banyak hambatan. Di masa depan, Cumu akan memusatkan perhatiannya untuk meningkatkan fase dan tahapan hewan peliharaan jiwanya dengan cepat. Mari kita beristirahat. Pulihkan kekuatan jiwa kita, dan besok pagi, kita akan memasuki sarang serangga iblis, kata Cumu. Baiklah, Ye Qingxi mengangguk. Distrik itu masih memiliki beberapa kamar yang masih utuh tempat Cumu dan Ye Qingxi bisa tinggal. Mereka adalah pelatih hewan peliharaan jiwa, dan kewaspadaan mereka relatif tinggi. Mereka juga memiliki kekuatan untuk menghadapi serangga setan surgawi, jadi mereka tidak perlu bersembunyi di ruang bawah tanah. Cumu mempertahankan kebiasaan kultivasi diam-diam yang baik dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya. Adapun Ye Qingxi, setelah mencampur usus serangga untuk Cumu, dia mengajari Cumu cara menggunakan kandung kemih serangga sebelum duduk diam di samping dan memulihkan kekuatan jiwanya. Bab 164. Memasuki sarang serangga iblis bagian 1. Bahkan di pagi hari, seluruh kota Aogu masih diselimuti oleh lapisan bayangan, gelap dan suram. Ketika seseorang menatap ke langit, orang selalu melihat benda-benda hitam yang menutupi kota dari pegunungan di dekatnya. Langitnya rendah, dan orang sering dapat melihat organisme melambaikan sayap daging mereka yang banyak melayang di udara. Kadang-kadang dengan bersemangat menyelam untuk menyerang mangsa yang mereka anggap layak untuk mengisi perutnya. Di pagi hari, Cumu terbangun. Namun, ketika membuka matanya, dia tidak melihat Ye Qingxi. Hualala. Tiba-tiba, terdengar suara air mengalir dari dalam kamar mandi. Ketika Cumu menoleh, dia kebetulan melihat Ye Qingxi keluar dengan tubuh basah kuyup. Kamu juga pergi mandi, Ye Qingxi berkata kepada Cumu sambil tersenyum. Cumu jelas masih menatap kosong. Ye Qingxi jelas baru saja mandi. Rambutnya basah, dan bahunya yang putih masih dipenuhi butiran air yang perlahan mengalir ke lengannya yang kurus dan halus. Ye Qingxi sudah cantik alami. Setelah menyisir rambutnya dan menghilangkan rasa lelahnya, dia memberikan daya tarik yang lebih mengejutkan, yang dengan mudah dapat memikat siapapun yang melihatnya. Alasan mengapa Cumu tidak bisa tidur juga wajar. Lagi pula, dengan wanita secantik itu tersenyum padanya dan berkata dengan penuh perasaan, kamu juga harus mandi. Imajinasi pria mana yang tidak akan menjadi liar. Saat mencuci, gosokkan obat ini ke tubuh dan pakaianmu. Jika racun disemprotkan, maka tubuhmu tidak akan terkorosi, dan obat ini juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auramu. Dengan cara ini, seharusnya lebih aman.
Ye Qingzi berjalan mendekat sambil mencium aroma harum, dan dia memberikan sebotol kecil obat kepada Cumu. Tetapi menyadari bahwa mata Cumu menunjukkan niat yang agak aneh. Oh, oke, mendengar kata-kata Ye Qingzi, Cumu sedikit tersipu. Tentu saja dia salah paham. Dia segera mengambil obat Ye Qingzi dan berjalan ke kamar mandi lain. Kamu mandi pakai es. Ye Qingzi menatap Cumu yang tergesa-gesa berjalan di balik layar dan bertanya dengan ringan. Tidak, Cumu berbalik, menatap Ye Qingzi dengan bingung, karena dia tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Aku ingat kau hanya memiliki peri udara es, dan kurasa kau juga tidak tahu teknik jiwa bertipe air, kata Ye Qingzi. Ini, Cumu menggaruk kepalanya dengan canggung. Kota itu dalam fase terbengkalai. Meskipun ada kamar mandi, tidak ada air. Ye Qingzi sudah jelas menggunakan hewan peliharaan jiwanya, bulan air, untuk membersihkan dirinya, dan karena Cumu sedang linglung, demi menyembunyikan keinginannya. Dia pun bergegas lari ke kamar mandi tanpa memikirkan air. Moon, ambilkan air untuknya. Ye Qingzi tertawa dan menyuruh Moon air untuk mengikuti Cumu. Cumu melihat Ye Qingzi tertawa, dan tahu bahwa dia tidak keberatan memergokinya menatapnya seperti itu, jadi dia berjalan tanpa gangguan ke kamar mandi dan melepas tali bajunya. Parfum iblis tingkat 7 yang diberikan Ye Qingzi kepada Cumu cukup mahal. Jika seseorang berjalan-jalan di alam liar dan tidak ingin diganggu oleh hewan peliharaan jiwa, obat penyembunyi aura ini wajib dimiliki, terutama karena obat ini juga memiliki efek penangkal racun. Setelah mandi, Cumu merasa jauh lebih bersemangat. Setelah berganti pakaian bersih, dia membawa Ye Qingzi pergi. Di tempat yang sama seperti kemarin, saat Cumu dan Ye Qingzi tiba, sudah ada 30 pelatih hewan peliharaan jiwa kota Wogu yang menunggu di sana. Aneh, sepertinya jumlah serangga iblis surgawi berkurang. Ya, aku ingat ketika aku berjalan ke sana kemarin, aku bisa melihat banyak serangga setan surgawi. Ketika aku datang pagi ini, serangga itu sudah cukup menipis. Semua pelatih hewan peliharaan jiwa mensubscribe channel Novel Donghua dan berbicara dengan suara pelan, jelas menyadari keanehan di sarang serangga iblis surgawi hari ini. Zhang Qian, apakah mereka adalah sepasang kekasih yang kau bicarakan? Seorang pria yang tampak gagah berani pertama kali melihat Cumu dan Ye Qingzi berjalan mendekat. Dan ia segera bertanya kepada kepala pengawal Zhang Qian di sampingnya. Itu mereka, orang itu adalah Raja Pulau Penjara yang terkenal, Cumu. Aku tidak tahu banyak tentang gadis itu, tetapi dia menunggangi binatang mimpi berjubah ungu tahap ke-7 kemarin, dan juga seorang guru jiwa. Zhang Qian mengangguk dan, sambil berbicara, dia pergi untuk menyambut Cumu dan Ye Qingzi. Ketika Cumu dan Ye Qingzi berjalan ke arah tim, Zhang Qian tampaknya telah mempromosikan nama Cumu. Pandangan semua orang tertuju pada Cumu, ingin tahu apa yang istimewa dari ahli muda papan atas yang baru-baru ini terkenal, Cumu. Perkenalkan, ini pemimpin misi pembersihan sarang serangga iblis surgawi kali ini, Meng Huazong. Dia anggota terkenal Istana Hewan Peliharaan Jiwa Kota Wogu. Ini temanku yang bertanggung jawab atas Kota Wogu, Kepala Penjaga Divisi Utara Ketiga, Feng Qi. Ini bawahanku, kata Zhang Qian. Ini adalah Raja Pulau Penjara, Cumu, situasinya seharusnya tidak memerlukan penjelasanku, kan? Di sampingnya adalah Nona Ye, seorang guru jiwa. Cumu dan Ye Qingzi keduanya mengangguk sedikit ke arah semua orang, tidak banyak bicara. Jadi dia Cumu. Apakah rubah kecil di bahunya adalah rubah neraka ekor 9 api kerajaan yang legendaris dan sekuat jajaran raja? Semua bawahan Zhang Qian mulai berdiskusi dengan tenang dan hampir bersemangat. Bagaimanapun, bisa melihat Raja Pulau Penjara yang baru-baru ini terkenal adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena semua orang sudah di sini, jangan buang-buang waktu. Menyelamatkan orang adalah kuncinya. Pemimpin Meng Huazong hanya melirik Cumu dan Ye Qingzi sebentar sebelum menghentikan pembicaraan semua orang. Situasi dasarnya, aku sudah memberitahu semua orang. Semua orang harus siap secara mental dan meningkatkan kewaspadaan. Serangga iblis surgawi ini sangat kejam. Selain itu, izinkan aku memperingatkan semua orang sebelumnya. Jika ada yang tertinggal saat kita menyelami sarang serangga iblis surgawi atau hewan peliharaan jiwa siapapun terkepung oleh dirinya sendiri. Kami tidak akan berbalik untuk menyelamatkan kalian.
Zhang Qian berkata dengan tegas kepada semua orang. Dimengerti, semua bawahan Zhang Qian menarik kembali sikap mereka sebelumnya, dan menunjukkan keseriusan. Tim 2, panggil hewan peliharaan jiwa tipe binatang buas untuk tetap di depan. Tim 3, hewan peliharaan jiwa tipe sayap akan mengendalikan langit, jangan biarkan celah muncul di atas kita. Hewan peliharaan jiwa elemen tim 1 mengikuti kecepatan. Menyerang bukanlah misi utama, misi utamanya adalah untuk tidak tertinggal. Zhang Qian kembali memperingatkan semua bawahannya. Setelah melakukan beberapa pengaturan, 34 orang mulai benar-benar berjalan ke sarang serangga iblis surgawi di area ini. Semua hewan peliharaan jiwa memiliki aura, jadi begitu mereka dipanggil, serangga iblis surgawi pasti akan merasakannya. Oleh karena itu, 34 pelatih hewan peliharaan jiwa yang memasuki sarang serangga iblis surgawi tidak memanggil hewan peliharaan jiwa apapun pada awalnya. Semuanya memilih metode pemanggilan bertahap. Cumu, Ye Qingzi, Zhang Qian, Feng Qi, dan Meng Huazong harus bertarung melawan serangga iblis surgawi bersayap 6 yang lebih kuat sehingga selama perjalanan. Hewan peliharaan jiwa bawahan Zhang Qian menjadi kekuatan tempur utama untuk menghindari kelimanya menghabiskan terlalu banyak kekuatan tempur sebelum bertarung melawan serangga iblis surgawi. Bersayap 6. Saat jumlah serangga setan surgawi meningkat, bawahan Zhang Qian perlahan memanggil hewan peliharaan jiwa mereka. Hewan peliharaan jiwa dari para pelatih hewan peliharaan jiwa ini hampir semuanya adalah hewan peliharaan jiwa arus utama. Jenis binatang buas dunia binatang, spesies serigala, spesies binatang buas bertanduk, spesies binatang buas darah, spesies monster, spesies binatang buas kolam, del. Ini semua adalah hewan peliharaan jiwa arus utama, dan hampir semua hewan peliharaan jiwa memilikinya. Selain itu, spesies serangga iblis, spesies kalajengking, spesies ular, spesies belatung, dan spesies kelabang juga merupakan spesies yang umum. Karena kali ini ditujukan untuk mengalahkan hewan peliharaan jiwa berjenis serangga, semua orang menahan diri untuk tidak memanggil jenis serangga mereka untuk saat ini. Hewan peliharaan jiwa tipe sayap yang umum adalah spesies burung, spesies elang, spesies setan bersayap, dan sebagainya. Tipe sayap juga merupakan kebutuhan bagi semua pelatih Soul Pet, tetapi Soul Pet tipe sayap di dunia Soul Pet jelas lebih berharga. Pelatih Soul Pet dengan Soul Pet tipe sayap tidak umum. Zhang Qian hanya memiliki 10 Soul Pet tipe sayap di antara semua bawahannya. Spesies tipe iblis cukup rumit, dan mereka jarang memiliki klan besar seperti tipe binatang, jadi tidak banyak hewan peliharaan jiwa tipe iblis yang umum. Hewan peliharaan jiwa unsur biasanya adalah peri dari masing-masing jenis yang paling umum. Dapat dikatakan bahwa dari seluruh dunia unsur, hampir setengahnya dihuni oleh peri unsur dari berbagai jenis. Bawahan Zhang Qian sebagian besar juga memanggil mereka. Di dunia tumbuhan, tipe kayu dan tipe merambat cukup umum. Tipe kayu utama meliputi spesies pohon iblis dan spesies pohon setan. Hewan peliharaan jiwa tipe merambat sama rumitnya dengan tipe iblis, dan jarang memiliki kelompok besar, jadi mereka juga tidak memiliki spesies utama, setidaknya tidak di Wingdom Barat. Tipe bunga dan tipe rumput tidak umum di kerajaan barat, jadi pelatih hewan peliharaan jiwa yang memerintah mereka jarang. Tim kedua, biarkan hewan peliharaan jiwa tipe binatang kalian membersihkan serangga iblis surgawi di jalan kiri. Sebagai kepala penjaga, Zhang Qian juga merupakan komandan misi ini. 3 serigala mengerikan fase 6 pertama kali meloncat keluar, cakar pembelah darah mereka merobek udara dan menciptakan kilatan cakar yang mengejutkan. Langsung mencabik 3 serangga iblis surgawi bersayap 2 yang lemah. Semua peri bertipe es mulai merapal mantra, dan aura es dengan cepat merasuki jalan. Seketika, pedang es yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit seperti badai, menutupi area yang sangat luas. Sekelompok serangga iblis surgawi yang menerkam ke arah orang-orang segera ditebas habis-habisan. Sayap daging beku, baju zirah serangga yang hancur, anggota tubuh yang patah, dan kepala yang tertusuk berserakan di jalan dengan berantakan. Di antara pecahan es yang berantakan, ekor manusia memegang botol darah yang terkompresi, dan dia melompat pelan di antara teknik-teknik yang kacau. Dimanapun serangga iblis surgawi mati, dia berlari ke arah itu. Kadang-kadang,
dia akan mengulurkan cakarnya, dan membantu beberapa serangga iblis surgawi mati, yang memungkinkannya untuk dengan senang hati mengumpulkan darah mereka. Alasan Mosie berlari dengan gembira di antara tumpukan mayat tentu saja untuk mengumpulkan darah serangga iblis surgawi. Kekuatan bertarung 30 pelatih hewan peliharaan jiwa masih sangat tangguh. Setelah 2 jalan, mereka telah membunuh 200 serangga iblis surgawi. Mosie tidak membiarkan setetes pun terbuang sia-sia, dan dalam waktu singkat, Cumu telah memperoleh darah yang setara dengan sekitar 50 serangga iblis surgawi bersayap 6 fase ke-6. Bab 165. Memasuki sarang serangga iblis bagian 2. Ada beberapa serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 yang terbang di atas, mari kita mulai bertarung. Zhang Qian menunjuk ke sebuah bangunan luas di depan. Bangunan ini awalnya tampak seperti tempat berkumpulnya para bangsawan. Dari bentuk luarnya, bangunan ini tampak mewah dan megah, tetapi yang seharusnya menjadi rumah megah yang megah kini diselimuti bayangan tebal. Bagian luarnya ditutupi cairan serangga hitam lengket yang mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kita harus melewati tempat berkumpul ini. Dengan cara ini, kita bisa berjalan lebih sedikit. Zhang Qian menambahkan. Setelah mengatakan ini, matanya segera mulai mengamati serangga setan surgawi bersayap 4 yang terbang keluar dari bangunan ini. Serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 cukup buas. Hewan peliharaan jiwa para penjaga jelas akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam menghadapi mereka. Setelah berdiskusi, mereka setuju untuk membiarkan peri iblis api es milik Ye Qingzi yang menangani mereka. Secara teori, pangkat prajurit fase ke-8 dan pangkat komandan fase ke-7 seharusnya memiliki kekuatan yang hampir sama. Tetapi proses penguatan peri iblis api es milik Ye Qingzi bahkan lebih hebat daripada peri udara es milik Cumu. Dengan hewan peliharaan jiwa milik orang lain sebagai pendukung, itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi hewan peliharaan jiwa fase ke-8 yang diperkuat ini. Formasi pedang es. Mantra peri dimulai, dan pedang-pedang es raksasa mulai melayang di samping peri iblis api es. Pedang-pedang es ini panjangnya hanya sekitar 5 meter, tidak sebesar milik peri udara es, tetapi kekuatan serang mereka jelas lebih kuat daripada milik peri udara es. Saat pedang es kristal hitam perlahan muncul, pedang itu terbang akurat menuju serangga setan surgawi bersayap 4 fase ke-8, dan udara dingin segera memenuhi area itu. Pedang es sebanyak ini mungkin tidak akan mampu membunuh orang-orang itu. Zhang Qian menatap peri iblis api es milik Ye Qingzi dan berkata, pertahanan serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 cukup kuat. Beberapa pedang es kristal hitam tidak dapat benar-benar menyebabkan kerusakan nyata pada mereka. Hamparan. Ye Qingzi tidak memperdulikannya, masih fokus mengendalikan peri iblis api es miliknya sendiri. Mantra itu hampir langsung selesai, dan peri iblis api es segera mengeluarkan teknik pelapisan. Formasi pedang es peri iblis api es awalnya sudah terdiri dari 30 pedang. Dengan pelapisan, akan menjadi 60. 60 pedang es ini melayang di udara, memancarkan udara dingin dan aura yang mengesankan. Zhang Qian di sampingnya awalnya ingin peri iblis api es mengeluarkan teknik yang lebih kuat. Melihat ini, dia dengan tegas menutup mulutnya, menatap dengan waspada pada kecantikan yang agresif itu. 60 pedang es kristal hitam itu agung dan menakutkan. Setelah beberapa pedang es pertama terbang keluar, semua yang lain terbang mendekat dan, di bawah kendali mikro peri iblis api es. Dengan tepat menusuk serangga iblis surgawi bersayap 4 yang terus bergerak di udara. Beng beng beng. Pedang-pedang es itu terbang melewati mereka, membawa udara dingin bersama mereka. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan terbang dari 4 serangga iblis surgawi bersayap 4 fase ke-8, mereka tetap tidak dapat menghindari pedang-pedang es yang dikendalikan mikro ini. Pedang es yang terbang ke serangga iblis surgawi terus-menerus hancur menjadi pecahan es yang jatuh ke tanah. Salah satu dari serangga iblis surgawi bersayap 4 mengambil 10 pedang es secara terus-menerus, dan pedang itu terlempar kembali ke jendela tempat berkumpul. Pengendalian yang cukup bagus. Meng Huazong melihat bahwa peri iblis api es milik Ye Qingzi pada dasarnya menggunakan satu teknik untuk menyingkirkan 4 serangga iblis surgawi bersayap 8 fase, dan dia menunjukkan sedikit persetujuan. Rumah ini mungkin juga memiliki banyak serangga setan surgawi, semuanya berhati-hatilah.
Zhang Qian membuka mulutnya untuk berkata. Setelah berkata demikian, Zhang Qian menatap Feng Qi dan berkata, kau pimpin jalan dan dobrak pintunya. Feng Qi mengangguk, dan dia segera memanggil binatang kolam darah ganas tahap ke-6 dan ke-7. Binatang buas kolam darah yang kejam, dunia binatang buas, jenis binatang buas, spesies binatang buas kolam darah yang kejam, subspesies binatang buas kolam darah yang kejam, pangkat komandan. Binatang buas kolam darah yang kejam memiliki tubuh yang penuh kekuatan yang mirip dengan beruang dan kera. Itu jelas merupakan tipe binatang buas dengan kekuatan ekstrim. Hau, binatang buas kolam darah kejam itu meraung, lengannya yang seperti besi menghantam tanah dan benar-benar menghancurkan tanah. Sebuah retakan panjang muncul dari tempat bis Blood Pool bis menghantam, dan dengan cepat mencapai pintu tempat berkumpul, menghancurkan pintu yang dilapisi cairan serangga hitam. Hah! Saat pintu hancur, tercium bau yang mengundang muntah disertai gelombang udara serangga hitam yang mencapai semua orang, dan langsung menimbulkan teriakan waspada. Itu racun serangga. Semua orang harus berhati-hati. Ye Qingzi mengernyitkan alisnya pelan, dan menggunakan ingatannya untuk mengingatkan para penjaga dengan hewan peliharaan jiwa di depan. Hewan peliharaan berjenis tumbuhan memiliki kekebalan yang kuat terhadap racun. Beberapa hewan peliharaan berjenis kayu bahkan dapat menyerap udara beracun dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup mereka sendiri. Para penjaga itu jelas sudah terlatih. Menyadari itu adalah racun serangga, mereka segera memindahkan hewan peliharaan berjenis binatang ke belakang. Membiarkan hewan peliharaan berjenis tumbuhan menciptakan segala macam rintangan tanaman penyerap racun. Sebanyak 13 hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan menyebabkan akar yang tak terhitung jumlahnya menjalar dari bawah tanah dan tumbuh menjadi sepetak hutan akar. Kayu anggur bersilangan di udara, dan sebagian besar menyebar ke jalan-jalan, lampu, jendela, dan dinding di dekatnya untuk menciptakan jaringan tanaman anggur yang kokoh. Udara serangga hitam datang seperti awan badai, tetapi langsung diblokir oleh pertahanan tanaman. Pertahanan tanaman ini kedap udara, tidak membiarkan sedikit pun racun udara masuk, dan bahkan dengan cepat menyerap semuanya, saat diubah menjadi kekuatan hidup mereka. Weng 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 weng. Tiba-tiba, di balik pertahanan tanaman terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Semua orang dapat dengan jelas mendengar kepakan sayap daging yang keras. Gelombang aura yang menyesakkan datang melalui dinding tanaman, dan menghantam semua orang. Semuanya, tetaplah waspada dan panggil hewan peliharaan jiwa pertahanan kalian. Raut wajah Zhang Qian langsung berubah, matanya melihat ke atas dinding tanaman. Dinding tanaman itu tingginya sekitar 20 meter ketika melihat ke atas. Yang membuat Cumu terkejut adalah ada sekitar 100 serangga iblis surgawi yang terbang keluar dari balik dinding tanaman, berdesakan di atas area berkumpul. Menatap tajam ke arah semua orang dengan mata merah mereka. Ini adalah salah satu tempat dengan serangga setan surgawi terbanyak. Serahkan serangga setan surgawi ini kepada bawahanku. Kita berempat harus menyerbu masuk dan menyingkirkan pemimpin sarang. Kemudian, serangga setan surgawi ini akan menjadi pasir yang berserakan. Zhang Qian segera memberitahu ketiga orang lainnya. Bawahanmu dapat menangani ini. Meng Huazong menatap 100 serangga iblis surgawi dan bertanya. Tidak masalah. Mereka semua telah menjalani pelatihan ketat, dan mereka memiliki kerjasama yang baik di antara mereka. Bahkan jika jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah saat ini, mereka dapat mengatasinya, kata Zhang Qian. Semuanya ikuti aku, peri meteor batuku telah menggali terowongan bawah tanah. Kita bisa melewati terowongan ini, kata Feng Qi. Cumu segera menundukkan kepalanya dan benar saja, sejak beberapa waktu lalu, telah muncul sebuah terowongan sempit. Bahkan Cumu tidak menyadari ketika terowongan ini telah digali terbuka. Dengan Feng Qi di depan dan Meng Huazong mengikuti, Zhang Qian dan Ye Qingzi di tengah dan Cumu di belakang. Kelima orang itu segera melompat ke dalam terowongan dan melewati dinding tanaman tinggi menuju tempat berkumpul. Weng! Tepat saat semua orang melompat ke dalam terowongan, seekor serangga iblis surgawi yang ditinggalkan para penjaga tiba-tiba menarik kembali sayapnya dan langsung menyelam ke dalam terowongan. Cumu, di belakang. Heng Huazong, sebagai seorang guru roh, segera menyadari serangga setan surgawi yang cukup kuat mengikuti mereka. Cumu tentu saja menyadarinya juga,
tetapi dia tidak memperdulikannya karena yang mengikutinya adalah si penampakan memilukan Mo Xie. Masih memegang botol darah terkompresi di ekornya, Mo Xie kecil dengan malas menjilati cakar kecilnya dan memandang dengan arogan ke arah serangga setan surgawi bersayap 4 yang menukik masuk. Serangga iblis surgawi bersayap 4 itu tampaknya sama sekali tidak menaruh perhatian pada Mo Xie kecil. Dengan menggunakan keempat lengannya, ia dengan cepat merangkak melalui terowongan cakar api kerajaan. Tepat saat serangga iblis surgawi bersayap 4 mendekat, cakar Mo Xie melesat dengan acuh tak acuh. Seketika, garis cakar api kerajaan menyala, dan tiba-tiba mencakar tubuh serangga iblis surgawi bersayap 4. Cakar Mo Xie sudah berada di tahap akhir tingkat ke-7. Dengan efek dari perlengkapan jiwa ofensif bentuk penuh tingkat ke-6, bahkan tanpa teknik, kekuatannya hampir mencapai tingkat ke-8. Dengan cakar api kerajaan, bahkan serangga iblis surgawi bersayap 6 akan kesulitan untuk menangkisnya, apalagi serangga iblis surgawi bersayap 4 yang tidak diperkuat pada tahap ke-8. Cakar itu dengan mudah merobek serangga setan surgawi bersayap 4 menjadi 2, dan api kerajaan yang kuat segera menyebar dari luka terbuka ke seluruh serangga setan surgawi bersayap 4. Membakar isi perut dan darahnya. Dengan terbakarnya api kerajaan, dalam hitungan detik, serangga setan surgawi bersayap 4 menjadi abu di terowongan dan api kerajaan perlahan menghilang. Itu rubah neraka ekor 9 api kerajaanmu. Meng Huazong berbalik untuk melihat serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 yang langsung terbunuh dan bertanya dengan heran. Chu-mu mengangguk. Itu adalah hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat, kata Meng Huazong dengan rasa iri. Meskipun Meng Huazong adalah seorang guru roh, ia tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat raja. Ia selalu mengendalikan pangkat komandan tingkat tinggi. Memiliki komandan sempurna yang dapat bersaing dengan pangkat raja tentu saja merupakan impian setiap pelatih hewan peliharaan jiwa. Mo Xie, jangan gunakan api darah. Saat mereka melanjutkan, Chu-mu secara khusus mengingatkan Mo Xie. Mo Xie mengeluarkan suara sengok kecil, bertingkah imut, dan mengungkapkan bahwa dia lupa bahwa dia perlu mengumpulkan darah serangga setan surgawi untuk Chu-mu lagi. Darah serangga iblis surgawi bersayap 4 tahap ke-8 setara dengan 5 porsi darah. Setelah Mo Xie terbiasa membakar mayat, mereka telah kehilangan cukup banyak darah dan material. Terowongan itu hanya bisa sampai di sini, kita masih harus berjalan di permukaan. Serangga iblis surgawi ini memiliki kemampuan pendeteksian yang kuat. Jika kita ketahuan, kita akan kesulitan untuk mengerahkan kekuatan penuh kita di bawah tanah. Kata Feng Qi. Semua orang mengangguk. Ini adalah pengetahuan umum yang dipahami semua orang. Di atas kita seharusnya ada aula utama tempat berkumpul. Ada cukup banyak telur di sana, dan karena itu akan ada cukup banyak serangga iblis surgawi betina di sana. Setelah semua orang masuk, jika Anda memiliki hewan peliharaan berjenis api, panggil saja. Kita akan menggunakan api untuk melarikan diri dari pengepungan dan memasuki area tengah di belakang tempat berkumpul. Pemimpin sarang seharusnya berada di aula terbesar tempat berkumpul, kata Zhang Qian. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.